Hai teman-teman, saya Teddy Irawan dari MTI Talent Story. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang dasar-dasar ilmiah dari perencanaan pembelajaran singkat berkelanjutan. Dan sebelum kita mulai, saya ingin minta izin terlebih dahulu bahwa saya merekam video ini bersamaan dengan merekam slide-nya. Dan kebetulan slide-nya berada di bawah kamera. Jadi seringkali nanti eye contact saya tidak terlalu tajam, tapi sesekali melihat ke slide yang berada di bawah kamera. Oke, kita akan segera mulai ya. Bahwa video ini tuh sangat spesial karena mewakili pemahaman tentang kompetensi pertama dari MTP, Millennial Trainer Program, yaitu pelaksanaan pembelajaran singkat berkelanjutan yang definisinya adalah merencanakan dan melaksanakan fasilitasi pembelajaran menggunakan alokasi waktu 4G untuk memastikan pencapaian tujuan belajar menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakter pembelajar masa kini. Dan seluruh isi video ini pada dasarnya merupakan hasil best practice yang saya lakukan sejak saya memulai karir di learning and development, ditambah dengan studi literatur yang terbatas, tetapi mudah-mudahan dasarnya tetap kuat ya. Dan kita akan lanjut sekarang. Yang pertama yang ingin saya bicarakan adalah tentang desain instruksional. Bahwa desain instruksional yang efektif memainkan peranan penting dalam mempromosikan hasil belajar yang optimal. Perencanaan pembelajaran singkat berkelanjutan adalah strategi kunci dalam mengelola beban kognitif dan meningkatkan efektivitas pelatihan. Jadi video ini menyajikan ikhtisar literatur penelitian tentang perencanaan pembelajaran, mengeksplorasi dasar-dasar teoritis dan implikasi praktis untuk desain instruksional. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan yang terbukti ilmiah tentang manfaat segmentasi muatan instruksional dan strategi penerapannya untuk profesional di bidang pelatihan dan pengembangan. Masih tentang desain instruksional, bahwa proses perencanaan segmen pembelajaran yang singkat-singkat dan berkelanjutan itu melibatkan pemecahan muatan instruksional menjadi potongan-potongan yang dapat dikelola menggunakan manajemen waktu. Kemudian memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam dan juga retensi informasi yang lebih kuat. Dengan menyelaraskan desain instruksional kepada proses kognitif manusia, pendekatan ini mengoptimalkan pembelajaran dengan mengelola beban kognitif secara efektif. Yang kedua tentang cognitive load theory itu sendiri. Ia berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memahami dan mengelola informasi selama pembelajaran. Di teori ini dibagi jenis beban kognitif menjadi 3 kategori. Yang pertama, beban intrinsik atau intrinsic load yang berhubungan dengan kompleksitas materi. Kemudian beban tidak relevan atau extraneous load yang berhubungan dengan hasil desain instruksional yang tidak efektif. Dan ada yang ketiga adalah beban relevan atau germane load yang berhubungan dengan kegiatan kognitif yang mempromosikan pembelajaran bermakna. Perencanaan segmen pembelajaran singkat dan berkelanjutan ditargetkan terutama untuk mengurangi beban tidak relevan yaitu extraneous load dan memaksimalkan beban yang relevan yaitu germane load. Nah, mengapa penting merencanakan pembelajaran singkat berkelanjutan? Ada 4 poinnya. Yang pertama, menyempurnakan pemahaman, meningkatkan perhatian, meningkatkan retensi, dan memfasilitasi transfer pengetahuan. Kita bahas satu persatu. Yang menyempurnakan pemahaman bahwa memecah muatan instruksional menjadi potongan-potongan yang dapat dikelola akan memungkinkan pembelajar memproses informasi dalam unit-unit yang lebih kecil dan mudah dikelola. Ini akan membantu pemahaman yang lebih baik dan mengurangi beban kognitif yang berlebihan. Memungkinkan pembelajar untuk menerjemahkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru secara lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan perhatian. Segmen yang lebih pendek membantu mempertahankan perhatian peserta belajar dengan meminimalkan kelelahan kognitif. Dengan menjaga keterlibatan sepanjang sesi pelatihan, pembelajar lebih mudah untuk tetap fokus dan aktif berpartisipasi dalam keseluruhan proses belajar. Yang ketiga, meningkatkan retensi.
Penelitian membuktikan bahwa efek jarak atau spacing effect yang melibatkan pendistribusian pembelajaran dari waktu ke waktu dapat meningkatkan retensi jangka panjang. Perencanaan segmen pembelajaran berkelanjutan memungkinkan kita para trainer untuk dengan sengaja mengatur space atau spacing dari muatan belajar, sehingga memfasilitasi konsolidasi memori dan pengambilan informasi dari memori itu. Dan yang keempat, memfasilitasi transfer pengetahuan. Segmen-segmen pembelajaran yang diatur dan dirangkai dengan hati-hati dapat memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Ini dapat menciptakan transfer pengetahuan dan penerapan konsep yang dipelajari ke dalam dunia yang nyata konteksnya. Sedangkan bagaimana strategi merencanakan pembelajaran singkat berkelanjutan? Ada 4 yang akan dibahas. Pertama, chunking, signaling and highlighting, sequencing and ordering, dan menciptakan peluang untuk mengingat. Satu persatu kita bahas. Untuk yang chunking, memecah muatan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil berdasarkan hubungan yang logis akan memfasilitasi pemrosesan informasi dan mengurangi beban kognitif. Pengaturan yang bermakna, misalnya mengelompokkan konsep-konsep yang terkait ke dalam satu bagian, akan membantu pembelajar membentuk mental scheme dan menciptakan pembelajaran yang efektif. Itu chunking. Untuk signaling and highlighting, pensinyalan informasi kunci secara efektif dan penyorotan konsep-konsep penting dalam segmen-segmen mengarahkan perhatian pembelajar pada konten yang kritikal. Ini membantu dalam memprioritaskan informasi dan mendukung fokus peserta belajar pada materi yang relevan. Yang ketiga adalah sequencing dan ordering. Pengurutan segmen pembelajaran yang bijaksana memfasilitasi pembelajaran progresif dan pemahaman akan struktur. Menyusun segmen untuk meningkatkan kompleksitas secara bertahap atau membangun konsep yang dipelajari sebelumnya mendorong penguasaan dan pemahaman yang lebih dalam. Dan terakhir, strateginya adalah menciptakan peluang untuk mengingat. Secara berkala, mengadakan kegiatan meninjau kembali dalam segmen pembelajaran memperkuat konsolidasi memori dan proses mengingat memori. Kegiatan interaktif, kuis, atau diskusi dalam segmen-segmen akan mendorong peserta belajar untuk secara aktif mengingat dan menerapkan pengetahuan. Kemudian, bagaimana jadinya praktek merencanakan pembelajaran singkat berkelanjutan untuk kelas pelatihan? Di sini kita bahas dulu satu hal tentang proses belajar menurut Meyer 2000 ya, bahwa segala pembelajaran manusia dapat dikatakan memiliki 4 komponen, yaitu preparation, presentation, practice, and performance. Hanya apabila keempat komponen tersebut hadir dalam satu bentuk atau lainnya, tidak akan ada pembelajaran nyata yang terjadi. Dan menurut Budiman dan kawan-kawan, di papernya mereka, ditemukan bahwa dalam Direct Contextual Learning Model Design, learning syntax di dalam kelas pelatihan itu ada 5 tahap. Pertama, introduction, presentation, context exploration, confirmation, dan closing. Nah, dari keseluruhan penjelasan sampai sejauh ini, kami di MTI Talent Story mengadaptasi praktek untuk di dalam kelas menjadi 4G, yaitu grounding, giving, grasping, dan going. Kita bahas satu persatu bahwa pelatihan di segmen atau di sesi yang besar diawali dengan grounding untuk membangun landasan dengan menghubungkan peserta belajar kepada topik pelatihan, kepada si trainer, kepada sesama pembelajar lainnya, dan mengaktifkan pengetahuan sebelumnya serta menetapkan konteks. Ini membantu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi para peserta. Itu yang pertama. Yang kedua, giving. Setelah grounding, baru kita memberikan informasi, konsep, dan contoh yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Yang paling utama lecture di sini. Tapi potong konten-kontennya menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dengan menggunakan penjelasan, visual, dan demonstrasi yang jelas dan ringkas. Masukkan elemen multimedia secara efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan. Setelah giving, lakukan grasping, yaitu melibatkan peserta belajar dalam pengalaman belajar aktif seperti diskusi, kegiatan pemecahan masalah, atau latihan langsung. Ini mendorong kolaborasi dan refleksi untuk memperdalam pengetahuan dan memfasilitasi transfer pengetahuan.
Pembelajaran terstruktur dengan secara bertahap meningkatkan kompleksitas dan tantangan tugas. Dan setiap segmen, begitupun sesi besarnya, diakhiri dengan going, yaitu akhir segmen pembelajaran dengan meringkas hal-hal penting, menekankan penerapan pengetahuan yang sudah diperoleh, dan memberikan panduan untuk eksplorasi atau praktek lebih lanjut. Di sini, dorong peserta belajar untuk menetapkan tujuan atau action plan dan merencanakan tindakan berdasarkan apa yang telah mereka pelajari. Jadi, 4G ini berdasarkan dasar-dasar literatur yang sebelumnya tadi dapat dijadikan disiplin utama bagi setiap profesional di bidang pelatihan dan pengembangan yang akan melaksanakan sesi pelatihan di dalam kelas. Kesimpulannya adalah merencanakan segmen pembelajaran singkat dan berkelanjutan merupakan strategi desain instruksional yang penting untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran. Dengan memanfaatkan prinsip manajemen beban kognitif dan menggabungkan kerangka kerja 4G, profesional di bidang L&D dapat meningkatkan pemahaman, mempertahankan perhatian, meningkatkan retensi, dan memfasilitasi transfer pengetahuan. Implementasi yang efektif dari strategi ini memberdayakan peserta belajar untuk terlibat dalam pengalaman belajar yang bermakna dan dikelola waktunya. Demikianlah, thank you for watching. Saya Teddy Irawan dari MTI Talent Story.